Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan, "Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya." Dia menyadari betul bahwa Tuhanlah yang membentuk dia sejak dari kandungan. Kesadaran begitu dekatnya, begitu mengenalnya Yesaya dengan Allahnya, maka dia bisa mengatakan, "Dia yang membentuk aku sejak dari kandungan." Paulus, bacaan kedua. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dia dengan berani mengatakan, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Kalau tidak begitu dekat, tidak mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Seringkali dewasa ini banyak orang yang mengaku, "Saya utusan Tuhan, sebentar lagi dunia kiamat." Ada. Tetapi untuk yang Paulus, dia benar-benar mengenal secara pribadi, sehingga dia berani mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Yohanes Pembaptis demikian pula. Dia mengatakan awalnya dia tidak tahu. "Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku." Jadi Yohanes juga tidak tahu. Meskipun Yesus itu kerabat dekatnya, tetapi dia pun tidak tahu. Hanya kedekatannya dengan dia yang mengutus untuk membaptis dengan air. Maka Yohanes pun akhirnya paham, Yesus inilah yang ditunggu. Dalam bacaan Injil yang lain kita dengar, masih Yohanes juga masih ragu-ragu, maka dia mengutus 2 muridnya. "Benar enggak kamu itu yang ditunggu-tunggu?" Lalu Yesus mengatakan, "Ya mari lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berdiri. Mari, kamu lihat sendiri." Baru sesudah kesaksian itu Yohanes mengatakan, "Ya, ikutilah dia." Dewasa ini orang menjadi semakin sulit percaya kepada Allah. Salah satu bukti
Sulit percaya adalah sulit pasrah. Kalau ada persoalan, bisakah kita memasrahkan persoalan itu kepada Tuhan? Ataukah kita memikirkannya terus? Sampai akhirnya kita pusing tidak tahu jalan pemecahannya. Tapi berdoa terus, tapi enggak pasrah. Pasrah itu tanda saya mengenal dan saya percaya. Tetapi anehnya dalam dunia modern, banyak orang yang tidak saling mengenal, tetapi percaya dan akhirnya tertipu. Contoh, berapa kasus pinjaman online, berapa kali kasus arisan online, akhirnya berujung pada pertikaian. Hanya mengenal teks-teks itu lalu semuanya seakan-akan beres. Beberapa saat yang lalu saya mendengar kisah seorang nona muda yang tertipu. Wah, ada orang chatting, nona, akunmu tuh dibajak orang, ini contohnya dikasih gambar. Wih, betul, panik dia. Lalu akhirnya orang itu mengatakan, lewat chatting semua, saya bisa bantu kalau mau. Saya dulu pernah begitu. Oh baik, bantu. Tidak lama kemudian ada yang menghubungi, katanya dari Mabes Polri. Baik, kami bantu, syaratnya semua akun media sosialmu berikan termasuk passwordnya. Nona ini percaya diberikan saja semua. Setelah diberikan, semua akunnya tidak bisa dibuka dan dia dianggap mengirimkan gambar-gambar yang tidak bagus. Percaya begitu mudah. Lagunya dari Kota Baru, percaya itu indah, hati-hati. Percaya itu kadang tidak indah. Kadang malah menjerumuskan. Nah, dewasa ini dunia dikebut, dikejar oleh kecepatan internet, mengakibatkan kita tidak mudah untuk berpikir lagi. Melakukan refleksi atas hidup adalah salah satu contoh yang sekarang menjadi sulit dilakukan. Yaitu tadi, dengan mudah ditipu, dengan chatting dan sebagainya, orang mudah sekali ditipu, tidak sempat berpikir, tidak sempat merenung sejenak. Dan kalau ini terus terjadi, bisa kita bayangkan, suatu saat Kota Baru ini, sebelah sini kosong, belakang kosong, hanya di depan isinya orang-orang tua. Karena apa? Anak mudanya sudah tidak mau lagi berpikir. Terlalu cepat dan akhirnya Tuhan tidak ada. Mengenal Allah itu mau tidak mau harus duduk, merenung, dan diam. Tidak bisa terburu-buru. Dan inilah yang diperlukan oleh dunia saat ini. Kita sebagai umat Katolik harus memberi kesaksian. Seberapapun cepat dunia bergerak, kedalaman rohani tetap harus ditegakkan dengan sebanyak mungkin kita hening. Biarkan orang lain mengajakmu berlari, tetapi kalau saatnya kamu untuk diam sebentar ya, saya hening, saya diam untuk merenungkan Allah. Oh, nanti kamu ketinggalan, tidak apa-apa. Berikanlah budaya merenung, khususnya di saat budaya terlalu cepat ini melingkupi kita semua. Kita tidak bisa menghindar, tetapi kita bisa memberi kesaksian seperti Yohanes Pembaptis. Dulu aku tidak mengenal, perlahan-lahan sampai akhirnya aku mengenal Dialah Yesus. Maka saya mengajak kita semua, mari berilah waktu untuk hening sejenak, untuk semakin mengenal Allah. Dan ketika kita semakin mengenal Allah, kita pun bisa berpasrah. Banyak persoalan di dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Banyak juga persoalan hidup kita yang kuncinya adalah bagaimana kita pasrah kepada Allah. Allah yang makasih, Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengenal putramu melalui Yohanes Pembaptis. Perlu waktu bagi Yohanes untuk mengenal putramu dalam keheningan, dalam kesendirian, dalam pergaulan, sehingga akhirnya dia bisa merasakan
Yesuslah yang ditunggu-tunggu. Berilah kami kemampuan untuk memberi ruang kepada Roh-Mu agar dapat berbicara dalam hidup kami, sehingga kami semakin dapat mengenal-Mu dalam hati kami, dalam pergaulan kami, dalam perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami, sehingga dengan demikian kami pun bisa menjadi saksi akan kehadiran Putra-Mu.